வாய் திறந்து ஏதாவது சொல்லு. ஒர்க் டென்ஷன். சாப்பிட மாட்ற, தூங்க மாட்ற. நீ அத செலவு பண்ண தர வழி தேடுற. ஓஹோ. மேதா. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Celano di Gali 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita lajang bernama Maya sedang berkencan dengan seorang pria maco bernama Raj. Di mana Maya adalah seorang model terkenal di sana, sedangkan Raj merupakan seorang dokter di rumah sakit. Yang di saat itu mereka berdua berencana ingin melakukan beberapa kesenangan di tempat tersebut sembari pesta sebuah minum-minuman keras. Yang kemudian mereka melanjutkan kesenangan lainnya dengan mengonsumsi sebuah pil yang membuat keduanya merangsang antara satu dengan yang lainnya. Dan setelah itu mereka melanjutkan kesenangan mereka di apartemen milik Raj, karena istrinya bernama Meda sedang bepergian bersama teman-teman wanitanya. Yang pada saat itu Raj dan Maya nampak bahagia karena tidak ada satu orang pun yang dapat mengganggu mereka pada saat itu. Beberapa lama kemudian, Raj tiba-tiba saja mendapat sebuah kabar dari sang istri, yaitu Meda, bahwasanya ia akan tiba di apartemennya sebentar lagi. Spontan, Raj pun langsung membereskan ruangannya, lalu kemudian memerintahkan Maya untuk segera pulang dari apartemennya tersebut sebelum sang istri tercinta Meda itu pulang. Karena jikalau Meda mengetahui mengenai perselingkuhan mereka, maka Raj akan habis dimarah-marahi oleh Meda. Namun pada saat itu Maya tiba-tiba saja terjatuh ke lantai dalam keadaan lemas tak berdaya. Yang ternyata Maya telah tewas di malam itu juga karena ternyata dia overdosis setelah meminum beberapa tablet perangsang. Sontak Raj pun nampak kebingungan untuk menyembunyikan mayatnya Maya agar Meda tidak mengetahuinya. Yang kemudian Raj pun dengan cepat menyembunyikan mayatnya Maya ke dalam sebuah peti yang berada di ruangan tengah. Namun di saat itu Maya telah memakai sebuah cincin kesayangannya Meda yang ia ambil tanpa sepengetahuannya Raj. Dan tak lama kemudian, Meda beserta teman-temannya pun tiba di apartemennya untuk menikmati acara mereka. Setelah pesta kecil-kecilan di apartemennya Raj sudah selesai, Raj pun kemudian bergegas untuk pergi membawa peti tersebut ke tengah-tengah hutan. Sedangkan Meda beruntungnya sudah tertidur pulas karena masih dalam keadaan yang mabuk. Raj kemudian memasukkan peti tersebut ke dalam sebuah lubang yang sudah digali dengan perasaan yang ikhlas, karena tidak akan pernah bertemu dengan Maya lagi. Di samping itu pula, Raj kemudian berharap agar Maya bisa hidup tenang di alam sana, walaupun tidak bersama dengan Raj lagi. Dan setelah itu Raj pun kembali ke rumahnya dengan sangat tergesa-gesa, karena ditakutkan Meda akan mencurigai gerak-geriknya yang sangat aneh dan tidak biasa Raj lakukan. Keesokan harinya, Raj pun berangkat pagi-pagi untuk bekerja. Good morning, Doctor Sir. Good morning. Hangover kedachu venuma? Irka? Okay, bye. Bye. Di mana Raj terlihat masih memikirkan kejadian semalam yang telah membuat Raj tidak fokus dalam pekerjaannya pada hari itu. Karena Raj tidak bisa melupakan kenangan-kenangan indah bersama Maya yang sangat romantis. Kini Raj tidak bisa merasakan kenyamanan serta kesenangan berdua karena Maya telah tewas pada malam itu. Seketika Raj terkejut setelah melihat pasiennya yang seketika berubah menjadi Maya yang kemudian memberikan pandangan yang sangat menyeramkan.
Yang kemudian membuat Raj trauma, lalu berpikir bahwa Maya akan selalu bergentayangan dan terus-terusan meneror dirinya. Karena bisa saja arwahnya Maya tidak terima atas kematian yang kini akan ia lampiaskan kepada Raj selaku selingkuhannya. Setibanya di rumah, Raj masih mengalami hal yang sama, bahkan sudah berkali-kali arwah Maya selalu menerornya dimanapun ia berada. Sehingga hampir saja membuat kemudian si Raj ini depresi, yang kemudian ia hanya bisa berbaring di atas ranjangnya saja karena tidak ingin diteror Maya lagi. Sementara itu istrinya yaitu Meda tidak mencurigai sama sekali si Raj ini, yang mana akhir-akhir ini nampak sangat berbeda. Di mana Meda beranggapan bahwa Raj merasa kelelahan setelah bekerja seharian untuk memeriksa para puluhan pasiennya. Beruntungnya, Raj berhasil menutupi misteri di balik peti yang sudah ia buang di tengah-tengah hutan. Karena di saat itu Meda telah menanyakan peti tersebut karena merupakan barang antik yang sangat berharga. Yang kemudian Meda pun pergi meninggalkan Raj yang sedang kebingungan itu. Di samping itu juga Raj mengalami mimpi yang sangat buruk mengenai Maya yang selalu terbayang-bayang di pikirannya. Di mana awal mula Raj bertemu dengan Maya yang berkonsultasi ingin melakukan beberapa operasi di beberapa bagian tubuhnya agar terlihat sangat seksi. Yang pada saat itu Raj seketika tertarik dengan Maya yang telah membuat Raj terpukau dengan kecantikannya. Sehingga membuat Raj melupakan bahwa ia sudah mempunyai istri tercinta di rumahnya. Karena Raj ingin mencoba hal yang baru dan ingin menjalani kehidupan yang baru bersama Maya, di mana mereka sama-sama saling melengkapi dan dipandang sangat baik oleh orang-orang sekitarnya. Dan seketika Raj pun terbangun dengan terkejut karena ia selalu saja terbayang-bayang akan Maya. Namun Raj kemudian kebingungan untuk melakukan hal apa agar arwahnya Maya itu tidak terus-terusan meneror dirinya. Ketika hendak pergi bekerja, seperti biasa Raj dan Meda melakukan sebuah sarapan bersama untuk mengawali hidupnya yang sangat damai. Sementara itu Meda mengatakan bahwa ia memiliki sebuah rencana untuk membangun sebuah tempat untuk menampung orang-orang yang susah, bahkan anak yatim dan juga piatu sekalipun. Karena Meda sangat tidak tega melihat mereka semua berada di jalanan yang pastinya kedinginan serta kelaparan. Kini rencana itu telah berjalan dengan sangat lancar berkat bantuan teman-temannya yang mendorong Meda semakin maju lagi. Sontak, Raj pun merasa sangat bangga terhadap Meda yang mempunyai hati yang sangat mulia. Selain itu juga, tiba-tiba terjadi sebuah konflik datang menghantam mereka berdua. Di mana Meda sangat sekali ingin mempunyai anak lagi setelah mengalami masa keguguran di beberapa tahun yang lalu. Namun saat ini Meda kemudian mendapat sebuah tanda-tanda kehamilan yang kemudian membuat Meda sangat bahagia. Karena Meda nampak bersedih dan hampir depresi setelah mengalami keguguran yang membuat trauma pada saat itu. Bahkan naasnya, Raj tidak berada di sisi Meda di saat itu dan lebih mementingkan pekerjaannya. Sontak Raj pun terbakar emosi lalu membalikan sebuah fakta kepada Meda yang telah menghancurkan tubuhnya sendiri. Dikarenakan di masa kehamilan Meda selalu mengonsumsi minum-minuman, bahkan seringkali jalan bersama teman-temannya untuk bersenang-senang saja. Dan setelah itu pun Raj meninggalkan meja makannya dengan amarah yang sangat tinggi terhadap Meda. Seiring berjalannya waktu, hubungan kekeluargaan Meda dan Raj semakin hancur, di mana mereka berdua saling menjauh dan tidak saling menegur sekalipun. Karena Raj sudah sangat kecewa dengan Meda yang keras kepala dan tidak ingin mengakui kesalahannya. Sedangkan Meda berpikir bahwa Raj tidak pernah sama sekali memberikan waktu luang untuk bersama dengan Meda. Yang mana seperti pasangan-pasangan di luaran sana yang setiap kali melakukan beberapa hal yang sangat romantis dan membuat kesenangan yang sangat indah. Yang kemudian mereka berdua pun terlihat tidak memiliki jalan keluar dari sebuah masalah hubungan keluarga yang mereka jalani berdua. Karena dari salah satu tidak ada yang ingin mengalah ataupun mengatakan kesalahannya masing-masing. Setelah menjalani waktu-waktu yang sangat menghampakan, Raj akhirnya kedatangan seorang jurnalis bernama Jefati yang di saat itu ingin banyak tahu mengenai klinik-klinik Raj yang sudah sangat terkenal. Di mana beberapa pasiennya termasuk orang-orang yang terkenal, bahkan seorang model yang sudah menjadikan klinik tersebut sebagai langganannya. Di samping itu Jefati melakukan pemotretan untuk ia jadikan sebagai dokumentasi dalam jurnalnya. Namun di saat itu Raj nampak memberikan sebuah ekspresi yang tegang dan tidak menunjukkan adanya kebahagiaan.
Sontak Jevati pun menanggapi hal tersebut dan mengatakan bahwa biasanya Raj terlihat tersenyum bahagia, di mana ia pernah melihatnya di dalam foto milik sepupunya yaitu Maya yang sudah mengenali Raj. Sedangkan Raj di saat itu mengatakan bahwa ia tidak mengenalinya sama sekali, kemudian meminta Jevita untuk meninggalkan kliniknya saat itu juga. Karena Raj merasa terganggu dengan ucapan yang telah dilontarkan oleh Jevati. Dan setelah itu Jevati pun meninggalkan klinik tersebut sembari mengatakan, "Aku akan mengungkapkan semua yang telah kau sembunyikan, Raj," ucap Jevati dengan mengancam. Di malam harinya, Raj terlihat tidak berkomunikasi dengan Meda sama sekali yang membuat Meda sedikit tidak nyaman. Namun di malam itu, Raj kemudian telah membentaknya dengan alasan pekerjaan yang selalu membuatnya pusing. Yang kemudian telah terjadi kembali pertengkaran Raj dan Meda yang lagi-lagi masih saling menyalahkan. Sehingga perpecahan di dalam hubungan mereka semakin membesar, di mana mereka tetap keras kepala satu dengan yang lainnya. செலவு பண்ண தானே வழி தேடுறேன். ஃபேமிலி வேணும், குழந்தை வேணும்னு சொல்லிட்டு. மேடா! Tetapi pada saat itu Raj seketika berubah pikiran, lalu kemudian mencoba untuk mendekati Meda kembali untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Beruntungnya Meda masih memiliki rasa pemaaf dan mau memaafkan Raj walaupun awalnya Raj telah membuat hatinya sangat terpukul. Dan akhirnya hubungan mereka berdua pun kembali mesra dan juga damai. ஆசைப்பட்டது எல்லாத்தையும் தாண்டி Di samping itu mereka berdua langsung bergegas pergi ke sebuah kafe untuk menenangkan hati mereka yang baru saja bersatu. Di sana Raj terus-terusan meminta maaf kepada Meda yang selalu ia sakiti walaupun Raj tidak menyentuh dirinya. Karena yang diinginkan oleh Meda hanyalah sebuah kasih sayang serta sebuah perhatian yang tulus dari si Raj selaku suami tercinta. Raj pun kemudian berjanji bahwa ia akan selalu memberikan waktu luang yang sangat banyak untuk Meda, supaya Meda tidak lagi merasa kesepian ataupun hatinya tidak tergores sedikit pun. Namun ketika mereka sedang bersulang, tiba-tiba saja pandangan Raj beralih kepada Maya yang muncul tiba-tiba di sisi lain. Sehingga di malam itu membuat kencan mereka dibatalkan, lalu kemudian Raj memutuskan untuk pergi tanpa menjelaskan semuanya. Sesampainya mereka berdua di rumah, Meda nampak sangat curiga dengan gerak-gerik Raj yang sangat aneh pada akhir-akhir ini. Yang mana Raj bertingkah seperti ada yang disembunyikan dari Meda. Sehingga kemudian membuat Raj terkadang melampiaskan kemarahannya kepada Meda ataupun yang lainnya. Yang kemudian Meda pun memaksa Raj untuk menceritakan semua karena akan membantu si Raj itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, Raj akhirnya mengatakan bahwa ia pernah melakukan sebuah perselingkuhan dengan seorang model cantik bernama Maya. Raj dan Maya selalu melakukan kemesraannya di saat Meda pergi bersama teman-temannya. Karena di satu sisi, Raj sangat ingin mempunyai momongan sebagai pelengkap dalam keluarga mereka. Namun Maya telah tewas karena mengalami sebuah overdosis setelah menelan beberapa pil perangsang. Sementara saat ini Meda belum juga memberikan apa yang diinginkan oleh Raj. Sontak Meda pun tidak menyangka setelah mendengar itu semua dengan apa yang telah dilakukan oleh Raj, yang kini Meda memutuskan untuk berpisah dengan Raj. Meda juga kemudian meminta maaf kepada Raj karena tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Raj. Setelah itu juga Meda tidak bisa membantu Raj dan setelah itu pun Meda langsung pergi dari hadapannya Raj, yang mana Meda tidak memiliki harapan lagi terhadap si Raj. 6 bulan kemudian hubungan antara Raj dan Meda masih aman dan hanya saja tidak terlalu akrab karena Meda masih merasa kecewa dengan Raj. Di saat itu Raj telah dihampiri oleh Revati yang mana ia mengancam ingin menyebarluaskan mengenai perselingkuhan Raj dengan Maya. Yang saat ini Revati tidak mengetahui keberadaan Maya yang pernah memiliki hubungan dengan Raj. Selain itu juga Revati meminta sebuah uang yang sangat banyak sebagai tebusan, yang kemudian Revati akan memberikan semua foto yang ia miliki. Yang akhirnya Raj pun merasa stres dan seketika pingsan karena kondisinya sedang tidak membaik, karena disebabkan pikiran yang terus-terusan ditekan oleh Revati. Dan beruntungnya Meda langsung membawa Raj ke rumah sakit untuk menjalani beberapa pemeriksaan. Setibanya mereka berdua di rumah sakit, Raj langsung mengeluhkan kepada Meda lalu memintanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pada saat ini Raj telah diganggu oleh Revati yang ingin menghancurkan reputasi Raj. Dikarenakan Revati tidak terima terhadap Raj yang telah melakukan perselingkuhan terhadap Maya.
Yang kini Maya entah pergi kemana dan tidak memberikan kabar sama sekali. Sementara itu Meda memutuskan untuk mencelakai Revati karena sudah berani-beraninya mengancam ingin membuat reputasinya Meda hancur juga. Di mana Meda akan memastikan Revati tidak akan mengganggu kehidupan mereka berdua lagi. Yang kemudian Meda mengajak Raj untuk pergi dari sana lalu bertempat tinggal di negara yang lain. Namun di satu sisi Raj ingin menyerahkan dirinya kepada polisi karena ia tidak memiliki pilihan lain lagi. Sontak Meda pun tidak setuju dengan keputusan tersebut yang akan menyengsarakan mereka berdua saja. Seketika Meda berjanji akan mengembalikan kehidupannya seperti semula lagi. Walaupun Meda sebenarnya sudah mengetahui sejak lama mengenai hubungannya Raj dengan Maya, di mana Meda hanya bisa melihat dan memendam itu semua. Di malam harinya, Raj secara diam-diam menghampiri Revati di tengah-tengah hutan sendirian. Di saat itu mereka berdua ingin melangsungkan kesepakatan di mana Raj memberikan uang yang sangat banyak yang sebagai tebusan untuk mengambil foto yang berada di tangannya Revati. Namun di satu sisi, Raj merasa curiga dengan Revati yang nampak aneh yang menunjukkan bahwasannya Maya masih hidup. Seketika Raj langsung menyuntikkan sebuah bius agar Revati lemas lalu menikamnya hingga tewas. Dan tak lama kemudian ponsel Revati mendapat sebuah pesan dari Maya yang di saat itu Maya memerintahkan untuk mengirimkan semua uang tersebut yang nantinya akan dibagi dua dengan Revati. Sontak Raj pun tidak menyangka bahwa Maya ternyata masih hidup. Dan setelah itu Raj pun langsung bergegas pergi ke lokasi keberadaan Maya pada saat ini. Sementara itu istrinya Raj yaitu Meda sedang mengadakan sebuah acara. Di sana Meda telah menjadi sukarelawan dan telah membuatkan panti yang akan ditempati oleh orang-orang jalanan. Di mana Meda meminta kepada semuanya agar bisa membantunya dalam memajukan sebuah proyek yang sedang ia lakukan tersebut, yang nantinya akan membantu orang-orang yang kesulitan. Bahkan bagi anak-anak di bawah umur yang pastinya membutuhkan pendidikan dari kecil. Selain itu juga Meda telah mengatakan kepada publik bahwasanya berkat dorongan dari Rajlah ia dapat maju dengan penuh semangat. Akhirnya proyek yang telah dibuat oleh Meda telah disetujui oleh banyak orang yang turut ikut membantu dirinya dan akan mengembangkan sebuah proyeksi tersebut sampai ke beberapa wilayah agar orang-orang tidak mampu bisa merasakan kehidupan yang sama seperti yang mereka rasakan juga. Selama masa pencarian Maya, akhirnya Raj kemudian berhasil menemukan Maya yang memang belum tewas dan kini ingin memanfaatkan Raj saja. Maya kemudian mencoba menjelaskan semuanya kepada Raj bahwa Meda juga ikut terlibat dalam permasalahan itu. Dan yang paling mengejutkan lagi, Meda jugalah yang telah merencanakan itu semua karena ia tidak ingin Maya mempunyai hubungan terhadap Raj. Walaupun Meda tidak bisa memberikan apa yang sebenarnya telah diinginkan oleh Raj, yaitu seorang momongan, yang sampai kini belum terjadi karena Meda mengalami sebuah masalah yang Meda juga belum bisa hamil. Di samping itu Meda mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat Maya menjadi korban perselingkuhan yang selanjutnya, di mana Raj adalah seorang pria buaya yang mempunyai selingkuhan di mana-mana. Meda kemudian meminta kepada Maya untuk memutuskan hubungan tersebut jikalau Maya tidak ingin menyesal nantinya. Selain itu juga Maya diminta untuk mengambil cincin kesayangannya Meda yang sangat mahal sebagai imbalannya. Meda juga memerintahkan Maya dan Raj untuk meminum pil berwarna putih agar membuat keduanya menjadi terangsang, yang kemudian dilanjutkan dengan pil berwarna merah muda yang harusnya diminum oleh Maya seorang. Karena pil tersebut akan menyebabkan denyut nadi Maya akan turun secara perlahan dan seolah-olah seperti orang yang meninggal. Sedangkan Raj telah Meda arahkan untuk mengantarkan temannya karena tidak mendapatkan taksi di malam hari itu. Dan di satu sisi, Meda telah mengeluarkan Maya dari dalam peti tersebut lalu menggantinya dengan batu. Yang akhirnya Maya pun selamat lalu pergi dengan memberikan kabar bahwa Maya telah tewas. Setelah mendengar semua cerita yang diungkapkan oleh Maya, seketika Raj pun kesal dengan Maya yang telah menipunya beserta menggeret harta-hartanya. Padahal Maya di waktu itu telah berjanji kepada Raj bahwasanya ia sangat mencintai Raj walaupun ada masalah yang menimpa mereka semua. Maya kemudian menjelaskan bahwa ia terpaksa untuk melakukan semua itu karena Meda terus memaksa agar Maya tidak menyesal di kemudian hari.
Namun Rats tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Maya, yang kemudian Maya langsung ia jatuhkan ke dalam jurang yang di saat itu pun Maya langsung tewas dengan seketika. Sontak Rats pun merasa senang dengan itu semua, karena orang yang telah menipunya telah tiada. Beberapa minggu kemudian, terlihat hubungan Rats dan Meda sudah kembali akur, di mana Rats tidak mempermasalah kejadian-kejadian kemarin. Walaupun istrinya sendiri yaitu Meda yang telah merencanakan semuanya. Rats kemudian berjanji bahwa ia akan membuat Meda hidup bahagia bersama Rats sampai selamanya. Dan tiba-tiba saja Rats mendapat panggilan dari Maya yang ternyata Maya masih hidup dan akan mendatangi mereka berdua. Dan film pun selesai. Wih sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Sila Noda Galil 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.